Tak ada yang bisa lari dari kematian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di komunitas bukan cuma nonton. Kita di sini nonton Almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya kita ucapin dulu Happy New Year. Happy New Year teman-teman BCN. Ya, selamat tahun baru 2025. Semoga sukses semuanya ya, tambah rezeki, tambah gacor, tambah lancar semuanya. Oke, Mbak Cici, kali ini kita mau ngebahas film apa sih sekarang, Mbak Cici? Tadi kita Almarhum ya. Premier ya kita ya. Premier Almarhum. dan tumben-tumbenan nih ke premier kita harus ke planet Bekasi guys. Wah betul, jauh macet. Bapak kan meninggalnya hari Selasa. Kliwon, bukan hari yang bagus itu. Saya sarankan keluarga untuk melakukan sebuah ritual. Piring-piring yang pernah dipakai almarhum Bapak ini harus dipecahkan semuanya. Begitu piring-piring ini habis, dilanjutkan dengan menyebarkan koin. Terus sampai ke liang kuburan Bapak. Tadi ibu teriak-teriak, katanya ada bapak. Ibu ada kabar buruk. Ibu akan pergi sebentar lagi. Ibu akan ajak kalian. Bapak! Pada akhirnya tak ada yang bisa lari dari kematian. Sampai seringkali lupa mempersiapkan diri untuk menyandang gelar yang sesungguhnya. Gelar semua umat. Nah, kali ini kita bahas film Almarhum dari segi cerita dulu nih. Tentang apa ceritanya nih? Jadi itu kalau kita lihat dari trailernya yang mungkin teman-teman kalau udah nonton, di situ tuh menceritakan tentang satu tradisi ya, dimana kalau ada orang meninggal di Selasa Kliwon ya, itu kabarnya itu bisa ngajak keluarga yang lainnya gitu, dan akan dijemput meninggal ya. dia akan dijemput di hari kelima ya. Oh iya. Sampai hari kelima itu pasti akan ada yang dijemput keluarga. Berarti itu kepercayaan mitos di beberapa daerah ya, daerah Jawa tentang Selasa Kliwon itu. Nah, untuk pemainnya sendiri siapa aja? Wah, di sini ada Ratu Sofia. Terus ada Mbak Ruth Marini. Ada juga Pak Rohman Rusadi, terus ada juga Gito Gilas, Ada ada itu pemain lawas banget. Ada Rizky Hanggono. ada Dimas Aditya, terus ada juga pemain-pemain baru ya, kayak siapa? Alif Marsdale ya kalau nggak salah. Pokoknya ada di sini nih para pemain barunya nih. Sini. Dilihat. Nah, terus kalau dari segi sinematografi nih, kalau menurut aku ya di sini lumayan bagus ya, karena pergerakan kameranya itu dinamis, nggak cuma di shot-shot yang bosenin gitu. Kita nggak akan bisa bosen ya di film Almarhum ini, karena dari sampai drone-nya juga kelihatan, terus juga dari apa namanya yang pas terbang-terbangnya kan, wah itu dilihat semuanya, sinematografinya juga bikin kita nggak bosen gitu. Terus dari efek-efek CGI-nya juga nggak lebay gitu ya, jadi beneran orang meninggoy ya kayak gitu. Terus, Sama ini ya, teknik kamera movementnya juga bagus ya. iya. Ada beberapa angle ataupun shot yang kameranya itu dipasang di badan, jadi POV-nya POV si objeknya Orang gitu, utamanya orangnya, terus dibalik lagi kameranya, jadi kesannya apa ya, itu nambah
nambah keoriginalitasan dari apalagi Filmnya itu sendiri pas yang Seki ya. pas yang udah digotong di keranda kan, itu kan kameranya kayak ada di dalam kerandanya gitu, jadi ketika dibawa ke liang kubur tuh kayak beneran ikut gitu. Nah untuk dari segi apa namanya CGI. Penggambaran dan kemudian juga dari cerita tadi, kalau menurut aku ini ada plot twistnya ya. Oh iya, plot twistnya bagus. Iya, Oke. tapi kalau untuk yang udah biasa nonton pasti bisa ketebak sih, ada hint-hintnya di awal. Ya, gitu. Karena kalau kita lihat kan di sini sutradaranya Mas Ade Darmastria ya. Nah dia itu kalau bikin hint ataupun apa yang pengen diungkap itu dia nggak langsung dikasih begitu aja gitu, tapi dia kasih lewat kayak misalkan ada angle shot yang di shot ke siapa gitu. Nah itu akan jadi kunci tuh teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatiin di situ Mas Ade akan ngasihin lewat beberapa kamera-kamera POV yang di shoot terus ke objeknya, ke orangnya. Di sini aku kan paling apa ya, kalau sama jump scare itu wah ketebak lah gitu. Nah di sini tuh nggak ketebak ya, jump scare-nya nggak ketebak. Jadi kirain kita bakal duar gitu, ternyata enggak, cuma duarnya yang di mananya itu kan. Nah itu jadi jump scare-nya nggak ketebak ya. Dan juga di beberapa apa sih yang kayak pas ibunya meninggal, nah itu kan kita nggak ketebak kan. Terus juga oh ya, gimana lagi, ada adegan yang setrum, mungkin tuh biasa ya, setrum terus kipas angin dan gore lebih ke gore. Nah, itu sadisnya sih, Brutal lah pokoknya. brutal sadis sih. jadi ini film tidak saya sarankan ya kalau buat anak SD ataupun SMP ya, karena tingkat sadisnya gore banget teman-teman. Nah apalagi ada ya orang dilihat-lihatnya ya, itu dia pakai apa ya, jadi nanti kalian tonton lagi di bioskop. Habis itu apalagi Mas Eki, terornya ya, untuk segi terornya gimana Mas Eki? Kalau horor sih sebenarnya dia nggak terlalu tegang ya, tapi dia bisa nge-explore emosional dari kitanya, terus dari sisi penonton gimana sih supaya penonton itu bisa ikut masuk ke dalam film tersebut, ngerasain apa sih horornya ya gitu, aura mistisnya gitu yang ada di dalam. Dan sebenarnya sih di sini juga kalau masalah dari hantu-hantu nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu serem ataupun gimana, tapi tadi ada beberapa bagian yang dimana ketika dia pengen bikin jump scare kita nggak bisa nebak tuh jump scare itu, atau udah wah aja gitu kan. Jadi bener-bener Jadi di sini tuh luar biasa sih. atmosferiknya dapet lah ya. Atmosfer maupun Iya. terornya dapat ya untuk segi horornya film ini. Dan di scene awal itu apalagi yang berkaitan dengan ayah ya, itu ngena banget. Aku sampai kayak berkaca-kaca gitu, inget sama bapak gitu kan, karena gimana sih kasih bapak ke anak-anaknya, pengen anak-anaknya itu sukses, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi maunya tuh kayak kita tuh pasti jadi inget sama bapak kita sendiri gitu ya kan. Kelebihannya kira-kira apa lagi kelebihannya? Kelebihan dari tentunya efek CGI ya teman-teman ya, nggak terlalu lebay banget bagi aku ya. Jadi film ini aku udah nonton yang sebelum tayangnya itu, bagian untuk efek-efek CGI mayatnya, terus untuk di black-blacknya, terus hantu-hantunya itu semua berikan efeknya itu cukup baik lah. Jadi ada suasana horor mistis tapi nggak tahu lebay gitu loh. Biasanya kan lebay mukanya sampai gitu kan. Nah kalau di film almarhum ini nggak tahu lebay, jadi ternyata setannya nggak tahu lama yang gelap-gelap gitu. Jadi cukup lah ya teman-teman ya kalau untuk efek itunya CGI-nya. Kalau aku sekarang lebih ke unggulannya ya, di sini mengungkap kayak mitos-mitos yang belum terlihat. Kayak kita kan baru tahu nih ada yang namanya Selasa Kliwon, terus juga ada yang namanya toko pendem ya, tadi toko pendem yang ritual gimana dikubur di dalam tanah ya kan. Terus juga ada juga ritual pecah piring buat menghilangkan kesialan biar
yang meninggal nggak ngajak-ngajak gitu kan baru Nggak tahu menular juga ya. dalam keluarga Iya, lah. istilahnya nggak ngajak keluarganya. Itu baru tahu tuh ada pecah dari mulai pecah piring terus juga buang koin ya kan. Nah itu jadi sebenarnya Indonesia tuh kaya banget sama budaya mistis begitu ya. tradisi, nggak hanya bisnis ya, pokoknya Tradisi tradisinya lah, itulah. tradisinya yang unik. Gitu. Itu sih kelebihannya gitu. Kalau gue sendiri ya ngelihat film ini sebagai refleksi diri ya, dimana kita sibuk ngejar duniawi, ngejar pangkat, ngejar detail, tapi sebenarnya kita nggak sadar kita harus punya persiapan untuk menyandang gelar yang memang benar-benar itu gelar abadi kita nanti, yaitu almarhum. Oh, iya. Jadi itu proses kita untuk refleksi lah, mengingatkan kita supaya kita sebenarnya juga wajib gitu ya, Iya, untuk mempersiapkan diri kita untuk menyandang gelar yang nggak perlu kita cari gitu, dan itu akan datang sendiri gelarnya. Sama satu lagi sih di sini film ini juga bagus ya dalam konsep kekeluargaannya. Benar sama katanya Mas Eki. Walaupun hanya mengejar dunia, kita juga kadang lupa sama mengejar orang di rumah. Kita terlalu sibuk akan pekerjaan kita, akan perkuliahan kita ya, dan tapi kita lupa sama ada orang di rumah itu. Sebenarnya juga orang di rumah itu butuh kasih sayang kita dari si orang anak ke orang tuanya. Jadi ini benar-benar aspek keluarganya tuh dapat banget, terus juga antar tetangga kayak gitu juga ya. Itu istilahnya guyub ya, apalagi masih di kampung gitu kan, kekeluargaannya yang namanya Gotong royong. tahlilan sampai tiap hari kan kayak gitu ya. Dan ini film tayangnya mulai tanggal berapa? 9 Januari 2025. Nah, teman-teman jangan lupa, menurut kita rekomendasikan, kasih nilai berapa? Kalau saya sendiri 8 10. Aku juga 8/10. Wah, kalau gitu aku kecil nih. 85. Wih, dari 10 mantap banget ya. Nanti kami rekomendasikan dari bukan cuma untuk nonton film Almarhum tanggal 9 Januari 2025 di bioskop. Jangan lupa nontonnya di bioskop, jangan yang bajakan. Jangan lupa kita tahlilan bersama di Di bioskop. bioskop. Almarhum siap menyebut tanggal 9 Januari di bioskop. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadah.